Ayat 23-nya, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Ya salat, ya puasa, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan. Pendek ini. Ayat 30-nya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah, innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, maksudnya menjadi patuh kepada Allah kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Maksudnya Allah memang memudahkan buat kita dan memang Allah akan mudahkan semua hamba-hambanya kecuali yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Sabar di sini Bapak Ibu sekalian dalam 3 hal ya. Sabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Kayak kita sekarang puasa butuh kesabaran. Kita haus, kita lapar. Tapi kita tahu perintah Allah, kita sabar. Sholat malam. Apalagi Masya Allah yang Bapak Ibu yang berhasil Allah mudahkan ikut tarawihnya. Habis itu sebentar istirahat sudah ada qiyamul lail. Sebentar istirahat sudah ada subuh gitu kan. Jadi kalau yang ikut semua program-program ini, itu sabar dalam ketaatan namanya. Ya, kita bersabar. Begitu juga kalau haji mungkin, haji juga begitu, kita ada cuaca panas ya. Kalau sekarang masih lebih mending, kalau haji itu lebih panas ekstrim bisa 45-50 derajat. Tapi subhanallah orang yang niat ibadah karena Allah itu beda. Mereka akan terus menikmatinya ya, karena bagi mereka itu enjoy saja, enak. Mau pergi jumrah dalam kondisi keringatan masih oke, ya kita nginap di tenda oke dan segala macam karena memang dia niat ibadah. Dan orang-orang seperti ini pada saat ditawarkan lagi mau haji lagi nggak, pasti mereka bilang mau ya, karena memang niatnya ibadah. Tapi kalau orang tidak niat ibadah maka tidak bisa ya. Ini membutuhkan kesabaran. Sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap orang di antara kita pasti punya peluang berzina, berbohong, menipu, membunuh, mengganggu orang, punya peluang itu. Tapi di saat syaitan sedang menawarkannya, kita bersabar, kita tolak. Yang ketiga, sabar atas ujian harian. Nah semua ini akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Allah mengatakan di ayat 12-nya, dan dia Allah memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan balasan surga dan pakaian sutra. Sedikit saya kasih gambaran tentang surga. Kata Nabi SAW, orang yang masuk ke dalam surga tidak akan pernah rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya, tidak akan pernah mereka meludah, dan tidak akan pernah mereka beringus, tidak ada sakit lagi. Dan mereka tidak akan buang air besar dan buang air kecil. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan makanan dan minuman yang dikonsumsi? Maka kata Nabi SAW, yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Jadi tidak ada lagi capek, tidak ada lagi masa muda, masa tua, tidak ada lagi ketakutan-ketakutan, selamanya abadi dalam kenikmatan. Hanya dengan sedikit waktu taat selama di dunia. Nah seperti itu keadaannya. Dan cukup banyak tentu bahasan tentang masalah surga, tentang kenikmatan yang tidak bisa digambarkan, tetapi sangat luar biasa dahsyatnya gitu ya. Saya coba mengangkat sebuah riwayat. Ada satu hadis Nabi SAW yang sahih. Beliau mengatakan akan keluar nanti penghuni surga yang paling terakhir dari neraka. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian ada orang yang masuk surga tanpa hisab, ya, seperti para nabi-nabi, orang yang mati syahid. Ada orang masuk surga tapi melalui timbangan amal dulu, ditimbang amalnya, ya, timbang. Amal baiknya lebih banyak, amal buruk maka dia masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang masuk ke neraka dulu baru masuk ke surga. Mereka orang-orang muslim, orang beriman, tetapi dosanya lebih berat daripada amal salehnya. Masuk neraka, setelah bersih dosanya baru masuk ke surga. Ya, diistilahkan dalam hadis-hadis Nabi yang lain itu utaqaur rahman, orang-orang yang Allah bebaskan ya dari api neraka. Dan sebagian ahli surga menamakan mereka dengan juhannamiyun atau mantan penghuni neraka gitu ya. Itu akan keluar, kata Nabi SAW akan dikeluarkan dari neraka siapapun yang dalam hatinya seperti biji sawi dari la ilaha illallah atau dari keislaman. Ada juga orang yang masuk neraka kekal abadi. Itulah orang-orang kafir, musyrik dan orang-orang munafik. Nah seperti itu kondisi dan keadaan di sana. Nah nanti orang, kata Nabi SAW akan keluar nanti penghuni surga terakhir dari neraka. Karena dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dia masuk neraka dulu. Tapi ini orang terakhir. Setelah dia, yang di dalam neraka itu semua orang kekal. Orang munafik, orang musyrik dan orang-orang kafir. Dikeluarkan. Dia keluar dalam kondisi kata Nabi SAW sebagian tubuhnya hangus. Mengeluarkan asap, dia sambil berdiri jatuh. Dia coba melarikan diri dari neraka. Sebenarnya memang sudah jadwalnya dia keluar, karena kalau tidak dia tidak akan bisa keluar, dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras dan kasar di neraka. Sebagaimana Allah gambarkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 6. Maka setelah dia jauh, dia mengatakan alhamdulillahilladzi anjani minki. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu, dari neraka maksudnya. Lalu Allah perlihatkan dia dari kejauhan, ada pohon yang dia selama ini sudah lama nggak pernah lihat itu. Karena di neraka itu Bapak Ibu sekalian 24 jam siksaan. Nggak pernah berhenti.
Kita kalau naudzubillah masuk penjara atau setelah masuk penjara, mungkin dia digebukin pun, dihukum pun secara fisik, paling beberapa menit atau beberapa saat. Selebihnya ada waktu dia istirahat, ada waktu dia kamar mandi, ada waktu dia tidur. Kalau di neraka nggak ada waktu istirahat, 24 jam. Semua disiksa dari sampai hancur tubuhnya dan tidak mati, diutuhkan kembali sakit juga begitu terus sampai naudzubillah kekal abadi. Makanya mereka akan menyesal yang luar biasa di neraka itu. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap oh neraka nanti toh juga saya akan keluar nanti kalau saya muslim masuk surga. Tidak bisa seperti itu. Karena ini mengeri sekali ya gambarannya tentang masalah neraka itu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, pada saat mereka, kata Nabi SAW, orang ini sudah jauh dan dia lihat pohon, sudah lama dia nggak lihat pohon, maka dia mengatakan, ya Allah tolong sampaikan saya ke pohon itu. Dan kata Allah SWT, hai anak Adam, apakah kalau saya sampaikan kamu ke pohon itu, kamu tidak akan minta yang lain? Dia mengatakan, tidak ya Allah, pohon itu saja. Lalu Allah pun menyampaikan ke dia, setelah dia menyampaikan janji-janji dia, akhirnya disampaikan. Setelah dia rasakan naungan pohon itu, rupanya dari kejauhan, kata Nabi SAW, Allah perlihatkan dia pintu gerbangnya surga. Dia lihat di situ. Indah sekali istana yang besar karena pintu gerbang surga, pintu gerbang kayak begini pintu ini, itu kata Nabi SAW bukan lagi kayak pintu manusia, tapi pintunya jaraknya 40 tahun dari satu daun ke daun yang sebelahnya. Maka orang akan masuk sana dan itu pintu yang sangat mewah sekali, tercium baunya dari jarak 40 tahun, maksudnya bau wanginya. Maka orang ini melihat pintu surga, lalu dia mengatakan, ya Allah pintu surgamu. Dia belum minta masuk, dia minta pintu surga. Kata Allah SWT, hai anak Adam, bukankah kau sudah janji tidak akan meminta sesuatu setelah pohon itu? Maka dia mengatakan, ya Allah pintu surgamu saya tidak akan minta yang lalu. Dia berjanji sama Allah dengan banyak janji-janji yang lain. Setelah itu, Allah sampaikan dia di sana. Begitu dia sampai di sana, dibukakan pintu gerbangnya, dia lihat orang ahli surga di dalam dengan baju-baju sutrahnya, dengan dayang-dayangnya, dengan dipan-dipannya, dengan permadanannya, dengan segala macam fasilitas istana surga. Maka dia tertarik, tapi dia malu sama Allah. Dia sudah janji tadi tidak akan minta, kata Nabi SAW. Lalu dia bilang, ya Allah surgamu saja. Saya tidak akan minta yang lain. Kata Allah, hai anak Adam, betapa banyak ya pengingkaran terhadap perjanji-janjimu gitu ya. Maka Allah mengatakan kepada dia, apakah kamu ridho? Kamu cukup nggak kalau aku berikan kamu seperti yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia? Raja terkaya dunia ini Bapak Ibu sekalian adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada raja yang mengalahkan beliau. Karena memang beliau sendiri minta kepada Allah diberikan kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya. Makanya kerajaan ini luar biasa. Ya, sampai beliau bisa memerintahkan, mengerti bahasa burung. Bapak Ibu bisa baca dalam surah An-Naml, mengerti bahasa semut. Ya. An-Naml itu artinya semut. Itu bisa Bapak Ibu baca dalam Al-Quran bagaimana Nabi Sulaiman mengerti bahasa mereka. Nabi Sulaiman mengerti bahasa jin dan bahkan menjadi bagian dari pasukannya dan seterusnya. Jadi tidak ada kerajaan yang melebihi kerajaan beliau. Waktu Nabi Muhammad SAW pernah sholat, dan setelah salam beliau mengatakan tadi dalam sholat ada satu syaitan yang berusaha menggangguku lalu aku menangkapnya. Ya, kalau bukan aku mengingat perkataan Sulaiman, saudaraku Sulaiman alaihissalam minta kerajaan tidak layak untuk orang sebelum dan sesudahnya, aku akan ikat syaitan itu di pohon di Madinah agar dipermainkan oleh anak-anak Madinah. Tapi ini menandakan memang kerajaan yang sangat luar biasa. Kita kembali ke riwayat tadi, kata Allah SWT kepada orang ini, mau nggak kamu? Aku berikan, kamu akan masuk surga sekarang. Ini orang yang paling rendah derajat di surga dan orang paling terakhir keluar dari neraka. Allah mengatakan, maukah kamu dan ridhokah kamu kalau aku berikan kamu yang dimiliki oleh raja terkayanya dunia? Maka dia mengatakan, saya ridho wahai Tuhanku. Saya ridho wahai Tuhanku. Maka Allah mengatakan, engkau akan dapat double-nya. Maka dia mengatakan, aku ridho wahai Tuhanku. Allah mengatakan, engkau akan mendapatkan lagi double-nya. Begitu terus sampai Allah ulangi 5 atau sampai 10 kali. Maka karena gembiranya orang ini sampai dia mengatakan, ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dibalik sama dia. Lalu kemudian dia masuk ke dalam surganya. Kata Nabi SAW, dia mengira dia orang yang paling tinggi derajat di surga, tapi sebenarnya dia adalah orang yang paling rendah. Ini dia menikmati surganya. Nah seperti itu keadaan yang digambarkan tentang orang yang paling rendah derajatnya di surga. Dan semua yang pernah dia lalui dari suka duka kehidupannya, dari siksa neraka pun akan terlupakan karena sudah masuk ke dalam surga. Nah di sini dikatakan, dan Allah membalas mereka karena kesabaran mereka. Surga dan juga pakaian-pakaian sutra. Semua pakaian ahli surga nanti sutra. Laki-laki dan perempuan. Selama di dunia, laki-laki tidak boleh pakai sutra dalam Islam. Perempuan boleh. Ya. Karena Nabi SAW pernah mengangkat 2 benda. 1 sutra di tangan kanan. 1 emas di tangan kiri. Beliau mengatakan 2 benda ini haram bagi laki-laki umatku. Tapi di surga nanti kita menggunakan istabraj. Dibaj. Ya. Dan jadi kita akan pakai sutra yang lembut dan sutra yang tebal, tipis yang tebal ya. Memang pakainya pakaian sutra. Lalu Allah gambarkan lagi
Bagaimana ahli surga di ayat 13? Muttaqiina fiha 'alal araik la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam surga nanti mereka duduk bertelekan di atas dipan-dipan, tempat duduk yang mewah. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Perlu Bapak Ibu garis bawahi, di surga tidak ada lagi malam, ya tidak ada lagi siang. Dan ditanyakan kepada Ibnu Umar, bagaimana cuaca dan penerangan yang ada di surga itu, beliau mengatakan, tidakkah kalian lihat awal matahari terbit, ya, tidak menyengat dan juga tidak terlalu terang sekali. Nah seperti itulah nanti keadaan surga selamanya. Di ayat 14 yang dikatakan, wadaniyatan alim dhilaluha wa dhullilat kutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Artinya dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi SAW, kalau seorang ahli surga mau makan buah surga itu mendekat ke tangannya. Kita kan kalau di dunia kita yang petik, ya kalau di surga nanti buah itu mendekat sampai sangat mudah untuk dipetik. Itu pun setelah dipetik akan keluar buah langsung di saat itu sebagai penggantinya. Jadi tidak pernah habis. Nah, seperti itu gambaran daripada ayat 14. Ayat 15, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Dan diedarkan juga kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Maksudnya untuk mereka minum. Jadi di istana seseorang di antara kita nanti akan banyak sekali bejana-bejana, ya, gelas-gelas yang kita pakai untuk minum. Tapi itu seperti dari kaca semuanya, transparan. Jadi kalau kita taruh isi minuman apapun dalamnya akan bisa terlihat warnanya. Ayat 16-nya, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka diukur yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Maksudnya memang takaran untuk masuk ditaruh di mulutnya pas, dipegang dengan tangannya pas, ya ukuran minumannya di dalam juga pas gitu. Ayat 17-nya, salah satu minuman surga juga dikatakan wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah minuman jahe. Dari sini sebagian ulama tafsir mengatakan berarti memang jahe minuman yang sehat, dan itu sudah jadi ilmu pengetahuan bagi manusia. Kalau minum jahe itu pasti akan sehat untuk banyak manfaatnya lah ya. Jahe itu mungkin tidak perlu kita rincikan, tapi ini ada kajian khusus kami pernah bahas di Corona dulu. Waktu 2 tahun Corona ada kajian kami Corona dan solusinya. Di antaranya itu mengkonsumsi jahe, mengkonsumsi madu, mencium wangi-wangian, ya semua itu yang memang digambarkan di surga, minuman surga. Kemudian nanti akan ada bau wangi. Semua itu adalah solusi untuk kesehatan juga. Kemudian dikatakan ayat 18, ainam fiha tusamma salsabila, di dalam surga juga terdapat sumber mata air yang dinamakan salsabila. Ayat 19, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitum hasibtahum lu'lu'an mansura, dan mereka akan selalu dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda dan tetap saja muda, pelayan-pelayan muda ya. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara-mutiara yang bertaburan. Jadi di surga ada bidadari wanita, ada bidadara laki-laki. Dua-duanya adalah pelayan di surga nanti. Dan dalam sebuah hadis disebutkan ahli surga yang paling rendah derajatnya itu memiliki 10.000 pelayan. Jadi kita bisa bayangkan kalau di dunia ini kita punya 1 orang, misalnya suami istri, suaminya punya 10 pelayan misalnya, atau istrinya juga punya 10 pelayan, mungkin sudah dianggap raja kali ya. Di surga nanti orang paling rendah derajatnya punya 10.000 pelayan. Dalam hadis yang sahih. Dan kata Nabi SAW, semua pelayan itu membawa piring yang di kanan dan kiri berisikan makanan yang berbeda. Dan ahli surga itu akan memakan dari piring yang pertama sampai piring terakhir, mereka tetap merasakan nikmat yang sama. Karena di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Ya. Kalau di dunia ini kan kita makan karena kita lapar. Dan biasanya kalau lapar itu kita tidak menikmati lagi. Karena target kita menghilangkan laparnya. Dan kita berhenti karena kenyang. Kalau di surga nggak ada lapar, nggak ada kenyang. Maka kita makan sepuasnya. Itu yang dimaksud dengan ayat 19. Dan nanti mereka akan keliling semuanya. Di istana kita itu di mana-mana ada semua pelayan ini. Kita tinggal meminta dan suruh untuk melayaninya. Dan mereka sangat tampan-tampan dan sangat cantik-cantik. Itu digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran. Di sini digambarkan mereka seperti mutiara yang bertaburan. Karena indahnya ciptaan Allah. Dan khusus pelayan surga ini diciptakan bukan kayak kita. Bukan melalui sperma dan sel telur, lalu bayi, anak-anak, segala macam. Langsung dewasa, langsung bertugas. Ya, mereka sudah langsung bertugas. Ini ada ciri-ciri mereka gitu ya. Engki akan dikatakan dalam sebuah riwayat yang sahih juga, Engki akan masuk ahli surga ke surga, lalu dia menemukan ada orang yang sangat tampan sekali dan bersih sekali, pakaiannya pun sangat bagus sampai dia mengiranya seorang malaikat. Lalu dia bertanya ahli surga ini, siapa kamu? Dia mengatakan saya adalah salah satu dari pelayan-pelayanmu. Jadi memang Allah SWT berikan itu di surga. Itu yang dimaksud dengan wildanun mukhalladun, pelayan-pelayan muda ya,
dari kalangan laki-laki yang masih muda, yang terus muda. Kemudian ayat 20-nya, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Apabila kamu melihat nanti ahli surga itu, setiap individu di antara mereka diistanai dan pelayan-pelayannya nanti, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Artinya setiap ahli surga, satu orang itu akan memiliki seperti satu kerajaan sendiri. Lokasinya luas, pelayannya banyak, fasilitasnya melimpah, gitu ya. Di ayat 21, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra yang halus, yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan juga Tuhan mereka memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Artinya di surga nanti akan diberikan pakaian-pakaian, tadi sudah kita bilang dari sutra, dan ada banyak hadis ya. Tadi saya sudah sarankan Bapak Ibu untuk kembali ke kajian buku kami, karena 30 bab tentang surga itu panjang lebar dijelaskan. Saya di pertemuan ini menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya hadis Nabi SAW, ahli surga itu nanti di setiap di depan istana dia ada satu pohon mirip seperti delima. Ya, bagaimana Allahu a'lam, tapi begitu penyampaiannya, yang kalau ahli surga ini mau mengganti pakaiannya, dia tinggal melihat ke arah pohon kayak delima itu, lalu pohon itu mendekat dan terbuka, di dalamnya ada 70 gaun yang berbeda warna. Dan dia tidak perlu buka pakai gitu ya, dia cuma niat untuk memakai yang mana, tiba-tiba sudah terpakai saja ke badannya. Ya, kemudian itu akan tertutup lagi, dan kalau dia niat lagi, mau buat ganti baju misalnya, akan datang terbuka lagi dengan 70 gaun yang berbeda motif dan warna. Begitu seterusnya, itu dalam penjelasan masalah pakaian ahli surga. Dan semuanya dari sutra terbuatnya. Dan yang dimaksud sini gelang-gelang adalah sesuai dengan porsinya tentunya bagi laki-laki dan perempuan. Ya, tidak perlu kita hubungkan dengan gelang-gelang kita di dunia ya. Tapi umumnya biasa raja-raja itu memang menggunakan perhiasan-perhiasan. Nah, karena setiap ahli surga dianggap satu kerajaan sendiri dia, maka berarti dia akan seperti satu kerajaan sendiri. Dan perlu Bapak Ibu garis bawahi, surga itu banyak sekali tingkatan-tingkatannya, dan Anda bisa memiliki istana di setiap tingkat istana itu atau surga itu. Misalnya di dalam hadis dijelaskan di surga itu ada ada pintu solat, ada pintu puasa, ada pintu jihad, ada pintu ibadah-ibadah umumnya. Nah semua itu pintu itu ada di dalamnya, ada kem istana. Bapak Ibu bisa memiliki di setiap kem istana itu istana. Kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan. Makanya Nabi SAW bilang nanti ahli solat akan dipanggil dari bab solat, dari pintu solat. Orang puasa dari pintu rayyan, orang jihad dari pintu jihad. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Maksudnya dia punya istana di dalam? Kata Nabi SAW, iya, dan aku berharap kamu salah satunya. Ya, karena orang melakukan ketaatan, dia akan memiliki banyak istana. Dia bisa mengunjungi semua istana itu, dan yang luar biasa, selalu Allah hubungkan ayat tentang surga dengan kata-kata khalidina fiha, kekal selamanya. Kepemilikan dunia ini Bapak Ibu sekalian sementara. Ya Anda sekarang punya BPKB misalnya, atau surat sertifikat tanah, rumah, itu sementara. Karena kita meninggal akan jadi warisan. Tapi di surga sekalian dia memiliki istana itu, pakaian itu, segala macam fasilitas itu akan selamanya. Tidak ada lagi pindah kepemilikan gitu ya. Ayat 22 Allah mengatakan inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri atau dinilai, diberi balasan. Selama di dunia beribadah, maka kami nilai semuanya perbuatan yang telah kamu lakukan. Ayat 23-nya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepada Muhammad dengan beransur-ansur. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Ya salat, ya puasa, kerjakan semua perintah, tinggalkan semua larangan, dan jangan kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Kalau ada yang tetap mau melakukan maksiat, zina, bohong, segala macam, jangan ikut-ikutan. Orang yang sudah didakwai tidak mau masuk Islam, ya sudah biarkan saja dengan keyakinan dia. Maka tetap kamu bersabar dan menjalani perintah ini sampai nanti ajal datang. Ayat 25-nya, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Maksudnya sepanjang hidup, dari pagi sampai malam, malam sampai pagi lagi, selalu berzikir kepada Allah, selalu sholat, puasa, dan seterusnya. Ayat 26-nya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila, dan pada sebagian malam sujudlah kepadanya, n-nya besar kata ganti Allah, dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari itu. Nah ini ayat ini paling tepat kena di sekarang di 10 terakhir Ramadan. Kita sudah dilatih oleh Allah SWT, kita sudah sholat dengan imam-imam yang mulia dan luar biasa, dengan bacaan-bacaan mereka, dengan kekhusyuan mereka, dengan tangisan mereka, dengan doa-doa yang luar biasa.
Maka itulah yang dimaksud di sini dengan malam hari di mana orang-orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan ayat 27-nya, inna haula'i yuhibbunal ajilata wa yadharuna wara'ahum yauman tsakila. Tapi sayangnya mereka itu banyak orang-orang yang masih kafir, orang yang maksiat, menyukai kehidupan dunia melebihi dari akhirat, dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka. Bagaimana pada saat mereka meninggal dan bagaimana kehidupan akhirat mereka yang pada hari akhirat itu akan berat bagi mereka nanti. Karena ada hukuman atas pelanggaran-pelanggaran. 28-nya, nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendihan tubuh mereka. Apabila kami kehendaki, kami sungguh-sungguh akan mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Maksudnya Allah lah yang membuat otot-otot dan tulang-tulang kita sini semua kuat, tapi untuk ibadah kepada Allah. Kalau tidak mau juga patuh, Allah mampu untuk mematikan kita dan mengganti kita dengan generasi yang lain yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 ayat terakhirnya atau 3 ayat terakhirnya di ayat 29, inna hadhihi tadhkirah. Sesungguhnya ini benar-benar ayat-ayat adalah suatu peringatan. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Maka barang siapa yang menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dia bisa segera patuh kepada Allah, menjalankan syariat ya sebagai panduan hidupnya dan dia menjauhi pelanggaran-pelanggaran di batas waktu ajal yang sangat pendek ini. Ayat 30-nya, wa ma tasyauna illa an yasha Allah innallaha kana aliman hakima. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu, maksudnya menjadi patuh kepada Allah kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Maksudnya Allah memang memudahkan buat kita dan memang Allah akan mudahkan semua hamba-hambanya kecuali yang membangkang. Karena semua orang pasti punya potensi untuk kembali kepada Allah, baik dia langsung patuh atau dia lagi maksiat lalu kemudian dia punya kesempatan untuk taubat, ada perasaan menyesal kemudian dia kembali kepada Allah. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat terakhirnya, ayat 31, yudkhilu man yasha'u fi rahmati wadh-dhalimina adda lahum adaban alima. Dan Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya atau surga, dan bagi orang-orang zalim disediakan azab yang pedih. Nah ini salah satu daripada bagian ayat-ayat Al-Quran yang bisa tentunya kita ambil pelajaran dari apa yang Allah pesankan. Tentu hampir semua ayat Al-Quran itu berisikan banyak sekali peringatan-peringatan, tapi ini diantaranya yang kita bahas pada kesempatan ini insyaAllah ya. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mengenal lebih jauh malaikat, kemarin di Musim Wahyu sempat saya sampaikan untuk menjelaskan Jibril, bisa kembali ke surah nomor 77, itu Al-Mursalat, dan surah nomor 79 An-Nazi'at. Itu menceritakan tentang malaikat. Kalau Bapak Ibu mau membaca tentang tanda-tanda hari kiamat, ada surah nomor 81 At-Takwir. Di saat Allah menggulung langit nanti di hari kiamat. Kemudian Al-Infitar, terbelahnya langit. Ya, ini Allah SWT sebutkan. Kemudian Al-Insyiqaq, ya, terbelahnya juga ya, bumi ini. Kemudian ada Al-Buruj. Kemudian At-Tariq. Ini semua menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Kemudian Al-Ghashiyah ayat 88. Ini semua menjelaskan tentang masalah kiamat tentunya. Dan kami sarankan dalam tadabbur ayat-ayat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, Anda mulai dengan apa yang paling Anda sukai. Misalnya, buka coba daftar isi Al-Quran yang 114 surah itu, cari surah-surah yang paling menggelitik buat kita. Misalnya kita tertarik, kenapa dalam Al-Quran ada nama-nama hewan? Ada surah Al-Baqarah sapi betina, ada Al-Fil gajah, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah. Maka mulai dari ayat itu baca kayak tadi, tadabbur. Ya, paling bagus kalau misalnya Anda bisa punya atau download aplikasi yang ada tafsirnya, maka itu lebih bagus. Kalau kita tidak ngerti, kita bisa baca tafsirnya gitu ya. Tadi kita sempat hubungkan dengan beberapa dalil-dalil dari hadis ya dan beberapa tafsir, maka itu lebih mudah kita memahaminya. Seperti itulah cara memahami Al-Quran ya. Kalau Anda mau misalnya ibu-ibu mau yang tentang perempuan, ada surah An-Nisa tentang wanita-wanita, surah nomor 4 dalam Al-Quran, ada surah Maryam, surah nomor 19. Anda mau baca tentang hari kiamat, tadi sudah kita sebutkan, Al-Insyiqaq, Al-Infitar, Al-Qiyamah dan seterusnya, Al-Zalzalah. Anda mau baca tentang nabi-nabi, ada nama individunya seperti Yunus, ya, kemudian Yusuf, kemudian Ibrahim, kemudian Muhammad alaihissalam. Kalau Anda mau baca gabungannya surah Al-Anbiya, ya seperti kalau tadi malam ada yang ikut sholat malam karena sudah khatam Al-Quran di sholat tarawihnya, maka di sholat malamnya itu sempat imamnya membaca surah Al-Anbiya ya, di 4 rakaat pertama, lalu kemudian pindah ke surah Luqman ya, di 4 rakaat yang tersisa lagi ya. Seperti itulah 6 rakaat pertama sama 4 rakaat yang kedua, baru kemudian masuk ke witirnya. Nah seperti itu cara mentadabburi ayat Al-Quran. Dan saya sarankan juga supaya selalu memutar Al-Quran di rumah, dan nanti usahakan ada terjemahannya. Jadi bukan cuma tilawah, di mobil pun begitu.
Usahakan jangan lewat satu hari kecuali Anda mendengar atau membaca Al-Quran. Kalau Anda dengar, ingat dengan terjemahannya supaya kita tahu pesan Allah apa yang disampaikan. Kenapa imam-imam Masjid Haram ini selama beberapa hari kita dengarkan mereka baca Al-Quran sambil menangis? Karena mereka ngerti artinya. Ya, apa yang sedang Allah pesankan. Dan sudah saya sampaikan kemarin, saya tidak tahu Bapak Ibu semua jalankan atau tidak, bisa membuka aplikasi Al-Quran pada saat imam sedang membaca, ya, sehingga Anda sambil melihat apa yang dibaca oleh imam tersebut. Nah, itu akan lebih membantu kita bisa merenungi makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran. Allahu a'lam. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah. Dan kalau ada informasi tambahan tolong diperhatikan grupnya. Dan saya harap semua aktivitas kita Bapak Ibu bisa ikutin. Dan kalau kemarin yang tadi saya bilang kalau untuk iftar buka puasa, kalau belum bisa direalisasikan tolong dimaklumi. Karena memang itu di luar dari jangkauan kami. Tapi kalau masih bisa kami akan sampaikan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.